warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nina Fitrianingsih. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran siklus 3 dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih yang saya hormati Bu Fani, Bu Dwi Fanya selaku observer sudah meluangkan waktunya, dan anak-anakku yang saya sayangi, semoga kabar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pertemuan ketiga, silahkan ketua kelas Enis dipimpin berdoa dulu. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik anak-anak, biar lebih semangat kita di sore hari ini, ketika Bu Nina bilang SMK, kalian jawabnya bisa. Kemudian 10 bisnis daring pemasaran luar biasa, begitu ya? SMK? Bisa. Ya. 10 bisnis daring pemasaran? Luar biasa. Baik anak-anak, terima kasih semangatnya sore hari ini luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang sakit ya? Ada beberapa anak yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Kemarin Bu Nina sudah WA, Bu Nina sudah memberikan informasi juga di Google Classroom dan WA Group ya mengenai kegiatan pembelajaran pertemuan 3 kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, kita langsung ke materi. Nah, untuk pertemuan 3 hari ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Kemarin kalian sudah Bu Nina berikan informasi untuk mempelajari modul yang saya kirim di Google Classroom ya. Nah, ini slide selanjutnya ada persepsi. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Sistem, betul. Tadi kita tetap menganalisis pentingnya sistem informasi pemasaran dan melakukan sistem informasi pemasaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu kalian harus mampu menjelaskan pentingnya informasi pemasaran yang pertama. Yang kedua, kalian harus mampu membuat kesimpulan dan memecahkan studi kasus tentang sistem informasi pemasaran. Nah, ini yang dinamakan sistem informasi pemasaran setelah persepsi yang saya lihatkan tadi, di mana sistem informasi pemasaran itu sebuah struktur interaksi yang kompleks antar manusia, mesin, dan prosedur yang dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tanggung jawab khusus dari riset pemasaran. Kemudian di sini cara mengelola sistem informasi pasar bagaimana? Informasi tersebut dikumpulkan dulu, kemudian dianalisis, diolah, setelah itu baru dikomunikasikan. Selanjutnya harus menginterpretasikan informasi. Jadi dipilih-pilih dulu informasi mana yang benar, mana yang akurat, sumbernya dari mana. Setelah itu perusahaan bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian di sini ada sumber informasi pasar, ada sumber internal, di mana sumber internal itu ada analisis produk, ada analisis teritorial, dan analisis konsumen. Kemudian ada juga selanjutnya sumber eksternal, misalkan dari pemerintah. Yang kedua, terdapat dari berbagai departemen, terutama departemen perdagangan, perindustrian. Itu ya, sumber eksternalnya. Nah, untuk selanjutnya cara memperoleh informasi pasar, bagaimana caranya perusahaan ini memperoleh informasi pasar? Yang pertama,
melatih dan mendorong staf penjualan untuk mencari informasi. Jadi perusahaan itu melakukan briefing kepada staf-stafnya untuk dia itu mencari informasi bagaimana penjualan ini, di mana tadi seperti sumber internal tadi, dari konsumen atau dari kota A, kota B, kota C, bagaimana penjualannya, seperti itu. Kemudian yang B, di sini perusahaan mendorong distributor retailer agar bersedia menyampaikan informasi produk. Maksudnya bagaimana? Nah, kalian kan sudah pernah ya praktek di UPK, di koperasi, di mana di situ ada sales yang datang. Nah, di situ sales itu akan menyampaikan informasi produk. Misalkan Mayora, dia akan menyampaikan informasi produk Mayora yang terbaru. Nah, ini tentang apa? Seperti itu. Kemudian sehingga dari informasi tersebut perusahaan akan memperoleh timbal balik atau feedback dari konsumen itu tadi. Kemudian yang C, perusahaan dalam bentuk toko. Ya, jadi perusahaan ini juga memiliki toko, misalkan Tongji. Ya, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan riset pemasaran dengan sistem informasi pasar. Nah, kita sudah mempelajari di pertemuan pertama dan kedua mengenai riset pemasaran. Di pertemuan pertama kita membahas riset pasar, di pertemuan kedua kita membahas tahap-tahap riset pasar. Nah, di pertemuan 3, di sini kita membahas sistem informasi pemasaran. Biar kalian lebih paham, di sini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yang pertama, kalau riset pemasaran ini lebih informasi yang diperoleh itu dari ekstern atau luar perusahaan. Sedangkan sistem informasi pemasaran ini menangani informasi dari ekstern dan intern perusahaan itu, ya. Yang kedua, penyelesaian masalah. Kalau riset pemasaran, misal perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau selera konsumen mulai menurun. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan pertama. Berarti perusahaan itu ingin melakukan riset pasar, berarti ingin menyelesaikan masalah. Berarti dinamakan dengan riset pasar. Sedangkan kalau sistem ini bisa mencegah terjadinya masalah. Sebelum ada masalah, itu dia adanya sistem informasi sehingga dapat mencegah masalah tersebut. Yang ketiga, terputus-putus dan hanya sebagian saja berdasarkan project to project. Jadi kalau riset sudah melakukan riset selesai ya sudah. Tapi ketika sistem informasi pemasaran ini, dia akan berjalan secara terus-menerus. Karena dia sistem. Selanjutnya, yang keempat, mengutamakan informasi yang lampau. Jadi informasinya ini dari informasi lampau. Sedangkan sistem ini untuk orientasi ke masa yang akan datang. Selanjutnya poin kelima, sumber informasi sebagai input bagi sistem informasi. Sedangkan sistem informasi pemasaran, sistem yang luas termasuk riset pemasaran. Nah, biar kalian lebih jelasnya, apa itu sistem informasi pemasaran? Secara tidak langsung, sistem informasi pemasaran ini sering kalian temukan di lingkungan sehari-hari. Nah, Bu Nina akan tunjukkan di sini apa saja contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu e-learning atau electronic learning. Itu merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Google Class. Betul sekali, betul Hanifah. Kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan WhatsApp Group, misalkan ada modul, ya itu namanya e-learning. Jadi itu aplikasi yang digunakan di sekolah gitu ya. Kemudian e-banking, kalian sudah tidak asing lagi, di mana di sini pihak yang mengelola sistem informasi ini adalah pihak pekerja yang bekerja di bank ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada e-commerce atau perdagangan online. Selanjutnya di sini ada online booking. Bedanya apa dengan e-commerce? Kalau di sini lebih menyediakan
tiket, yaitu ada tiket transportasi, tiket konser gitu ya, dan tiket hotel. Oke, untuk selanjutnya yaitu ERP. Apa itu ORP? ERP ini monitoring atau pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Ya, sistem ini terhubung dengan bidang keuangan, pemasaran, operasional, dan lain-lain. Nah, jadi di sebuah perusahaan, dia pasti memiliki sistem. Ya, contohnya biar kalian gampang, kalau kalian praktek di UPK, di situ juga ada mesin kasir. Nah, mesin kasir itu juga dinamakan dengan sistem informasi pemasaran. Nah, ini selanjutnya ada SLM, yaitu sistem layanan mahasiswa. Dan ya, ada handphone juga yang kalian miliki tidak asing lagi, yaitu untuk berkomunikasi seperti telepon, video call, dan lain-lain. Di sini tugas kalian yaitu kalian silahkan membentuk kelompok seperti pertemuan pertama dan kedua. Kelompoknya tetap ya, biar lebih gampang. Nah, di sini ada beberapa penilaian yang Bu Nina lakukan terhadap kalian. Yang pertama, penilaian kognitif. Saya ambilkan dari kegiatan 5, yaitu kegiatan mandiri. Ya, kemudian ada penilaian keterampilan, saya akan ambilkan dari kegiatan 6, yaitu kerja kelompok. Dan yang ketiga ada penilaian sikap, yaitu ketika Bu Nina memantau kalian diskusi kelompok nanti di Google Classroom dan di WA. Nah, tugasnya yang tugas mandiri itu apa? Nah, kalian bisa membaca materi tentang sistem informasi pasar, kemudian kalian eksplorasi pengetahuan kalian dengan mencari artikel tentang sistem informasi pasar, kemudian kalian analisis pentingnya sistem ekonomi informasi pasar bagi perusahaan. Tuliskan pada LKPD dengan rapi. Ini tugas individu atau kognitif. Kemudian selanjutnya ada tugas kerja kelompok. Ini kalian bentuk kelompok sesuai dengan nomor urut absen seperti pertemuan pertama dan kedua kemarin. Nah, di sini ada contoh studi kasus Lazada ya, di mana ini Lazada ini memiliki ada beberapa permasalahan. Silakan kalian baca, kalian pelajari dengan kelompok kalian, kemudian kalian presentasikan. Ya. Baik, nanti silakan kalian diskusi kelompok, nanti kita kembali lagi di Google Meet, saya kasih waktu 30 menit. Baik anak-anak, selamat datang kita di Google Meet pada sore hari ini. Tadi Bu Nina sudah pantau di Google Classroom sama di WA Group ya, bahwa kalian sudah melakukan diskusi kelompok di situ tentang Lazada ini. Nah, silakan sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari studi kasusnya. Silakan. Lazada sudah menerapkan sistem info pemasaran karena termasuk e-commerce. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, pertemuan kita pada sore hari ini yaitu tentang sistem informasi pasar, di mana Bu Nina sudah memberikan studi kasus, kalian sudah mengerjakan, hasilnya bagus-bagus sekali ya. Silakan yang mau merefleksi pembelajaran kita pada sore hari ini. Refleksi dari pembelajaran kita yaitu seperti e-commerce, ERP, M-Banking, dan lain-lainnya. Betul sekali. Terima kasih Hanifah atas refleksi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan kita hari ini yaitu, silahkan siapa perwakilan? Ya, silahkan Rahel. Mengenai sistem informasi pasar, di mana sistem informasi pasar sangat penting digunakan untuk 1. Mencegah dan menangani terjadinya permasalahan dalam sebuah perusahaan. 2. Mendapatkan informasi yang lebih akurat. 3.
ketiga, dengan adanya sistem mempermudah mendapatkan informasi secara terus-menerus. Baik, sudah, terima kasih. Bagus sekali kesimpulan kita pada sore hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak dan terima kasih Bu Fani sudah menjadi observer, sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada observer atas waktunya Bu Fani. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama Bu Nina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.